Selamat datang di NC Cinema, tempat kita ngebahas film tanpa pretensi, tanpa gaya-gayaan, dan tanpa sok mendalam. Kita bahas apa adanya dan tanpa berat sebelah. Dan Desember 2025 ini, saya nggak tahu apakah PH ini lagi balapan tutup tahun atau lagi buktiin industri kita lagi kuat staminanya. Karena total ada 12 film yang rilis hanya dalam 1 bulan. Ya, 12 dalam 1 bulan. Jadi mari kita jangan pengan-pengan karena kalau buru-buru nanti malah ketinggalan judul filmnya. Kita mulai tanggal 4 Desember yang entah kenapa diisi 3 film sekaligus kayak rebutan slot tayang. Pertama ada Ozora, drama tentang seorang ayah yang memperjuangkan keadilan setelah anaknya dianiaya anak pejabat. Tema klasik orang kecil melawan orang berkuasa, dan ya drama macam begini biasanya hidup dari emosi marah dan frustasi. Jadi buat kamu yang suka tipe ngelawan keadilan, ya ini kayaknya bakal cocok sih buat starter yang cukup panas di bulan ini. Lalu masih ada di tanggal yang sama, film berjudul Riba, horor tentang keluarga Sugi yang nekat ambil pesugihan getih anak buat nutupin hutang. Dan tentu saja keputusan bodoh dalam film horor selalu punya harga, yaitu kutukan dan teror bertubi-tubi. Ini tipe film yang bahkan sebelum nonton kita sudah bilang, ya iyalah kena kutukan, namanya juga pesugihan. Dan melengkapi trio tanggal 4 ada Wasiat Warisan. 3 saudara Batak tiba-tiba mewarisi hotel keluarga. Kedengaran enak ya, tapi muncul perempuan yang menagih hutang orang tua mereka dan hotelnya terancam disita. Film keluarga tapi bukan yang hangat-hangat mulu. Ini yang lebih ke keluarga yang dikasih rezeki, tapi ada catatan kaki kecil yang isinya masalah. Lanjut ke tanggal 11 Desember yang juga diisi 3 film. Pertama ada Mengejar Restu, drama tentang Dania yang setelah melahirkan, rahimnya harus diangkat. Sementara wasiat ayah mertuanya meminta adanya anak laki-laki untuk melanjutkan pesantren keluarganya. Ini jelas drama berat, penuh tekanan sosial, budaya, dan konflik dalam rumah. Bukan tontonan ringan, tapi tipe cerita yang biasanya punya sisi emosional kuat. Lalu film selanjutnya ada Mertua Ngeri Kali, yang kalau dari judulnya dan konteksnya kita sudah bisa menebak vibes-nya komedi keluarga yang heboh dan penuh ceretukan. Kalau kamu sudah nonton trailer tentang film ini ya kamu tahu sendiri arahnya bakal kemana film ini. Dan yang terakhir di tanggal 11 ada Corin 2, sequel yang siap memacu adrenalin. Horor-horor sequel biasanya datang dengan energi lebih keras, lebih gelap, dan lebih banyak teriak. Jadi ini cocok buat kamu yang butuh horor tengah bulan sambil ngelatih pita suara. Dan yang paling bikin spesial di film ini sebagai bintang utamanya adalah King Fedi Nuril. Masuk tanggal 18 Desember ada satu film yang cukup menonjol. Film ini berjudul Timur. Ini debut penyutradaraan Iko Uwais sambil tetap tampil sebagai aktor. Dari trailer yang saya tonton, saya cuma tahu satu hal. Ini action. Dan kalau Iko Uwais sudah turun tangan, kita semua sudah punya gambaran. Kira-kira energinya kayak apa. Dan di tanggal 24 Desember, Malam Natal versi industri film Indonesia ada 3 film juga. Pertama, Komik 8 Revolution Santet Kabinet. Penantian lama yang akhirnya tayang juga. Yang membawa konsep 2 dukun sakti yang berniat menyantet presiden dan kabinetnya. Ini adalah jenis premis yang kalau kamu cerita ke orang asing, mereka bakal mikir, kamu lagi bercanda ya? Tapi tidak, ini film beneran dan sejujurnya konsepnya cukup liar dan menarik. Kedua ada Janur Ireng, prequel dari Seudino, membahas asal mula kutukannya. Judulnya sendiri sudah cukup bikin penonton horor Indonesia otomatis duduk tegak. Dan ketiga, Patah Hati yang kupilih, drama pasangan beda keyakinan yang makin rumit ketika keluarnya tes dan hasilnya positif.
Drama seperti ini biasanya bergantung pada emosi, tatapan, dan konflik batin. Jadi Desember kamu bahkan cukup lengkap. Horor ada, komedi fantasi ada, drama cinta pun hadir. Menutup tahun tanggal 31 Desember, kita dapat 2 film terakhir. Pertama, Dusun Mayit, tentang 4 teman yang mendaki Gunung Welirang dan tersesat ke Dusun Angker. Ini tema klasik pendakian horor dan biasanya kekuatannya ada di atmosfer dan kesunyian. Dan terakhir di penghujung tahun, film berjudul Moduar Nekat. Lanjutan dari film Modar Nekat tentang orang-orang yang harus berurusan dengan pihak berbahaya gara-gara duit. Judulnya cuma beda 1 huruf ya, tapi biasanya itu cukup buat bikin orang penasaran. Apa sih yang berubah kali ini? Jadi itulah 12 film Indonesia yang rilis sepanjang Desember 2025. Dari drama berat, horor pesugihan, komedi dukun, sampai action tahun baru. Ini bukan yang padat. Save video ini biar kamu nggak salah tanggal dan bisa pilih film sesuai mood akhir tahun kamu. Jangan lupa subscribe NCICLU Cinema, referensi lu sebelum ke bioskop.